Ranking, tahap keempat dalam cara kerja Google Search. Setelah sebuah website terindeks atau tersimpan di server Google atau di data center Google, maka website itu sudah memiliki peluang untuk ranking di Google. Karena kalau tidak ada di indeks, pasti tidak bisa ranking. Kalau sudah terindeks, sudah memiliki peluang untuk ranking. Namun, terindeks saja tidak cukup. Untuk ranking di Google, ada banyak faktor yang harus dipenuhi. Salah satu referensi mengatakan bahwa paling tidak ada 200 ranking faktor untuk bisa ranking di Google. Tapi banyak praktisi yang mengatakan bahwa 200 itu masing-masing banyak lagi cabang-cabangnya. Tapi kita bisa sederhanakan dengan kira-kira 3 hal ini. Yang pertama, apakah kontennya relevan? Apakah kontennya bisa menjawab apa yang dicari oleh user? Yang kedua, apakah websitenya populer? Populer adalah apakah disebutkan di banyak website, apakah disebutkan di website populer atau website-website terkenal, website-website besar. Lalu populer yang kedua, jadi 2 jenis populer, adalah apakah banyak orang yang mencari website ini. Misalnya, jika saya punya website yang namanya seotips.id, apakah banyak yang mencari website ini seotips.id di Google? Itu juga salah satu bentuk popularity. Yang ketiga adalah, apakah ketika dikunjungi website ini bagus user experience-nya? Jangan-jangan terlalu lambat. Atau jangan-jangan sangat kecil fontnya sehingga susah dibaca. Atau jangan-jangan kontennya tidak tertata rapi. Jadi, user experience ini juga sangat menentukan karena ketika user tidak menyukai website kita, dia bisa langsung menutupnya. Dan ketika itu berulang di banyak user, Google akan mendapatkan sinyal kalau website ini tidak berkualitas. Selain yang 3 ini, ada lagi yang disebut sebenarnya EEAT. Experience, Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness. Experience, ini terkait dengan konten. Apakah misalnya ditulis oleh orang yang berpengalaman? Expertise, apakah ditulis oleh expert di bidang itu? Lalu authority, kalau authority ini lebih ke apakah dia populer? Mirip dengan itu. Atau yang selanjutnya trust, apakah terpercaya website ini? Jadi transparan, siapa pemilik website ini, di mana lokasi, alamat fisiknya, siapa orang-orang di balik website ini. Jadi ketika kita sudah memiliki faktor-faktor ini, paling tidak pondasi untuk ranking kita sudah miliki. Lalu kalau kita sudah miliki semua itu, bagaimana cara mengecek kalau kita sudah ranking di keyword target kita? Saya kira sangat sederhana, kita sudah biasa melakukan itu untuk mengecek. Cuma ini kalau kita sebagai seorang SEO, ya artinya kita biasanya kalau biasanya kita mencari informasi dengan mengetikkan keyword secara natural. Nah, kalau kita seorang SEO, kita mengecek keyword yang kita target. Misalnya Bukalapak mentarget action camera. Kita bisa lihat, Bukalapak ada di sini. Lalu dia juga mentarget keyword jual action camera. Coba di sini. Oh, jualnya tinggal. Saya ketikkannya jual action camera. Ada di ranking ya. Bahkan ada 2 tipe URL-nya nih. Yang ranking berarti Google Bukalapak berhasil ranking untuk keyword targetnya. Tapi disarankan kalau kita mengecek ini, kita menggunakan mode samaran. Di pojok kanan atas di browser yang ada dekat foto saya ini, foto ini, kita ada titik 3, kita bisa klik. Di situ ada New Incognito Mode, window. Atau kalau berbahasa Indonesia itu mode samaran. Kalau berbahasa Inggris, Incognito Window. Nah, tinggal klik ini, nanti akan muncul untuk kita gunakan browsernya. Kenapa pakai itu? Karena biasanya kalau kita pakai di sini ada historinya. Jadi sudah ada website apa yang pernah dikunjungi sebelumnya. Nah, itu bisa mempengaruhi bagaimana Google menampilkan ranking. Kalau kita pakai incognito atau mode samaran, itu history itu atau apa-apa yang sudah kita kunjungi itu tidak ada, dianggap kosong. Jadinya Google lebih bersih untuk menampilkan hasil pencariannya atau hasil search result-nya. Nah, itu kira-kira untuk ranking, cara mengeceknya dan apa-apa faktor yang sangat berpengaruh.